Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan bisnis tentang strategi perusahaan AirAsia dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap operasi bisnis di Malaysia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, kelompok 3 yang beranggotakan Denny Benanza, Rio Fernando, Jessica Nadira, Cindy Febiola, dan saya Muhammad Ridwan Afdiar dengan dosen pengampu Dr. Ma'ruf SE Embus MPhil. Saya Dendi Benanza akan menjelaskan materi tentang profil perusahaan AirAsia dan operasi bisnis perusahaan tersebut serta dampak COVID-19 terhadap operasi bisnis perusahaan global. Pertama, profil singkat AirAsia. AirAsia didirikan pada tahun 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 November 1996. Awalnya, AirAsia dimiliki oleh DRB Hicom, milik pemerintah Malaysia. Namun, pada tanggal 2 Desember 2001, maskapai ini memiliki hutang yang berat dan akhirnya dibeli oleh Tony Fernandes. Tony melakukan perubahan pada AirAsia dan berhasil membukukan laba, yang serta menghapus bentuk monopoli oleh Malaysia Airlines. Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi udara pesawat terbang ini dengan sistem harga murah low cost dan sistem what you pay is what you get dengan slogan "Now everyone can fly", membuat suatu sistem penerbangan murah baru dengan penjualan online dengan alamat airasia.com. Selanjutnya, operasi perusahaan AirAsia di negara asalnya. Operasi perusahaan penerbangan AirAsia pada saat sekarang memiliki 2.757 penerbangan setiap minggunya ke Malaysia, dengan operasi penerbangan terbaik ke kota populer di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Dengan terbang bersama AirAsia, konsumen dapat menemukan segala sesuatu yang ditawarkan oleh negeri jiran tersebut. Operasi ini dimulai pada tahun 2002. AirAsia meluncurkan berbagai rute baru dari pangkalan utamanya di kota Kuala Lumpur. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap operasi bisnis perusahaan global. Dalam perusahaan multinasional, pandemi COVID-19 ini membuat terganggunya rantai produksi perusahaan yang berakibat pada operasional bisnis dan investasi yang tidak bisa berjalan dengan baik. Pandemik ini membuat perusahaan multinasional dunia harus mengeluarkan pernyataan dalam keterlambatan pengeluaran modal di negara host country mereka. Saya Jessica Nadira akan menjelaskan mengenai dampak pandemi pada perusahaan AirAsia. Yang pertama, dampak pemasaran AirAsia. Pemasaran AirAsia tidak terlalu berdampak buruk karena cuma jumlah penjualannya saja yang turun, tetapi pemasaran yang masih gencar dilakukan. Ditambah lagi, AirAsia dikenal sebagai maskapai yang menerapkan strategi tarif terendah atau low cost carrier, sehingga masyarakat akan terdorong untuk membeli jasa dengan harga yang lebih murah, dan juga kecenderungan pola konsumsi masyarakat juga telah memberikan dampak positif bagi AirAsia. Perusahaan maskapai penerbangan AirAsia sekarang sudah meluncurkan aplikasi super app airasia.com. Perusahaan AirAsia memberikan diskon hingga 50% di tengah pandemi corona. AirAsia juga menawarkan paket combo tiket penerbangan plus hotel melalui layanan beremas TAP. Yang kedua, dampak pada keuangan AirAsia. Kondisi pandemi saat ini mempengaruhi permintaan perjalanan udara, akan sangat berpengaruh signifikan pada kinerja dan arus kas AirAsia. Kinerja keuangan dan situasi saat ini menimbulkan keraguan yang signifikan pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Kondisi yang dialami saat ini merupakan terburuk sejak berdiri 2001 silam. Oleh karena itu, maka pandemi saat ini berdampak terhadap keuangan yang membuat keuangan AirAsia menjadi buruk. Ketiga, dampak pada kinerja SDM AirAsia. Pada saat pandemi sekarang ini, AirAsia mengalami dampak yang cukup besar sehingga dilakukannya pemutusan hubungan kerja kepada sebagian karyawan. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan sebagai efisiensi di tengah pandemik yang tak kunjung usai. Pemutusan hubungan kerja ini akan dilakukan dalam manajemen AirAsia maupun anak usaha yang melayani penerbangan jarak jauh. AirAsia melakukan efisiensi lebih dalam menyangkut staf teknis dan awak kabin dengan metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Terkait gaji karyawan akan ditinjau dan beberapa staf akan ditawari untuk mengambil cuti tanpa dibayar. Baiklah, saya Rio Fernando akan menjelaskan kebijakan politik dan ekonomi Malaysia serta pengaruhnya terhadap iklim bisnis perusahaan global, terutama perusahaan AirAsia. 1. Pengaruh kebijakan politik Malaysia terhadap perusahaan AirAsia dalam menjalankan bisnisnya. AirAsia merupakan bisnis yang pertama kali dijalankan oleh DRB Hicom, sebuah perusahaan milik pemerintah Malaysia.
Namun, pada akhir 2001, perusahaan ini mengalami kesulitan finansial. Kemudian salah satu pengusaha Malaysia yang bernama Tony Fernandes bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Setelah ada kesepakatan, Tony membeli perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Air Asia. Jadi politik sangat mempengaruhi perekonomian Malaysia. Perusahaan Air Asia lahir karena ada campur tangan antara Perdana Menteri pada saat itu. Kedekatan antara Tony Fernandes dan Mahathir Mohamad membuat Air Asia mudah dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kedua yaitu pengaruh ekonomi Malaysia bagi bisnis Air Asia di Malaysia. Sejak tahun 2000, ekonomi Malaysia terus bertumbuh. Perkembangan bisnis di negara ini sangat pesat. Air Asia telah menjadi rumah dan kantor pusat Air Asia di seluruh dunia. Perusahaan ini lahir pada masa perkembangan ekonomi besar-besaran di Malaysia yang pada saat itu di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi Malaysia sangat terpukul. Produk domestik bruto Malaysia menyusut sebesar 17,1% pada April sampai Juni dari periode yang sama tahun sebelumnya. Bisnis Air Asia di Malaysia juga mengalami kemerosotan. Ini akibat dari pembatasan perjalanan dan pembatasan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Akibatnya, dampak pada kinerja keuangan dan arus kas perusahaan Air Asia tersebut. Baiklah, saya Muhammad Idun Akhyar akan melanjutkan tentang strategi AirAsia dalam menjalankan bisnisnya di seluruh dunia. AirAsia adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kunci dalam menyajikan tarif rendah adalah konsisten menjaga biaya tetap rendah. Untuk mencapai biaya rendah dibutuhkan efisiensi tinggi di setiap bagian dari bisnis dan mempertahankan kesederhanaan. Oleh karena itu, setiap proses sistem harus menggabungkan praktek-praktek industri terbaik. Yang berikutnya itu strategi AirAsia dalam bisnis di Malaysia. Di sini kami mengkelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ekonomi, kedua sosial, ketiga politik, 4 teknologi, 5 sumber daya manusia, dan 6 pemasaran. Selanjutnya itu tentang strategi AirAsia selama masa pandemi COVID-19. Langkah utama yang dilakukan AirAsia saat ini ialah dengan mengubah strategi perusahaan, efisiensi, hingga perubahan model bisnis dari biasanya, guna mencegah dampak semakin dalam ke tubuh AirAsia. Ada beberapa strategi yang AirAsia lakukan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Dari segi sumber daya manusia, AirAsia memberhentikan sementara penerimaan karyawan baru. Dan dari segi pengoperasian, AirAsia melakukan pengalihan bisnis dengan melakukan penerbangan sewa kargo dan pesawat charter. Selain itu, untuk menekan kerugian yang diterima, AirAsia tidak melakukan perpanjangan sewa terhadap pesawat-pesawat yang akan kadaluarsa serta melakukan negosiasi kepada lessor untuk pengurangan biaya sewa pesawat. Saya Cindy Febiola akan menjelaskan mengenai daftar strategi alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan AirAsia. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu menambah rute penerbangan. Menambah rute penerbangan baik lokal maupun internasional dapat dimanfaatkan oleh perusahaan AirAsia. Yang kedua yaitu promosi tiket. Tiket penerbangan murah tentu masih menjadi daya tarik bagi penumpang, apalagi di kondisi pandemi saat ini, di mana pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Strategi yang ketiga yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan yang paling digencarkan oleh AirAsia adalah tingkat keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang. Dan selanjutnya yaitu strategi marketing. Biasanya maskapai dengan tarif standar akan bergantung pada agen travel untuk menjual tiket. Namun berbeda dengan AirAsia, AirAsia memanfaatkan kerjasama dengan penyedia kartu kredit karena dapat menghemat biaya. Maka berdasarkan beberapa daftar strategi tersebut, AirAsia dapat menggunakan strategi utama yang harus digencarkan oleh AirAsia adalah strategi marketing yang mencakup promosi atau iklan yang menarik dengan memanfaatkan teknologi seperti platform media sosial, aplikasi atau situs web. Selain itu, AirAsia harus tetap menjaga kualitas pelayanannya karena AirAsia selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang nyaman untuk membuat perjalanan lebih mudah. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.